Oke, Kodik. Sebagai salah satu mahasiswa, siapa ini tadi yang presentasi? Punya siapa, tugasnya siapa ini? Siapa tadi? Saya Bu Safitri. Safitri. Oke. Sebagai salah satu, kamu wawancara siapa, Safitri? Mary Bu. Mary. Ya. Sebagai salah satu mahasiswa yang menerima beasiswa di kampus, bagaimana perasaan Anda saat pertama kali dapat kabar kalau Anda berhasil mendapatkan beasiswa tersebut? Kabar bahwa saya diterima dulu, saya sangat senang dan saya sangat bersyukur karena saya yakin banyak yang menginginkan di posisi seperti saya tetapi masih belum beruntung. Wajah berbinar-binar terharu. Kamu wawancara ketemu atau Zoom atau semacam apa Iya sama Bu, Mary? lewat video call. Oh, video callan. Oke. Indikator sangat senang, sangat bersyukur. Dimensi senang dan tidak menyangka. Kategori respon seseorang dalam menerima pencapaiannya. Sebelum saya komentari, kamu bingung apa? Kamu tanya apa dulu? Itu Bu, Ada yang menentukan, ditanyakan apa enggak? ya itu yang menentukan kalau indikator, dimensi, sama kategori. Kan kalau semisal itu kan saya senang dan saya sangat bersyukur. Itu tuh dimensinya itu kok tetap senang gitu loh Bu. Maksudnya yang lain gitu loh Bu. Oke. Pertanyaan saya adalah, sebelum saya jawab ya, kamu kan bingungnya indikator, menentukan indikator dan dimensi gitu ya. Ya. Bentar. Oke, karena Anda bingung indikator, menentukan dimensi atau kategori, pertanyaan saya akhirnya saya tanya dulu sebelum saya jawab. Indikator, dimensi, sama kategori itu yang paling luas yang mana? Indikator itu bagian dari dimensi, dimensi bagian dari kategori, atau sebaliknya, kategori itu bagian dari dimensi, dimensi bagian dari indikator. Mana? Yang paling luas yang ada di atas. Yang paling atas mana? Yang paling luas ya. Kategori Bu sebenarnya. Oke. Wis pinter gitu loh. Kategori terdiri dari beberapa dimensi. Dimensi memuat beberapa indikator. Gitu ya. Jadi yang paling luas itu kategori, diikuti dimensi, diikuti indikator. Kemudian yang paling spesifik kan indikator. Indikator itu diperoleh dari transkrip hasil wawancara Anda. Dari transkrip itu Anda tandai mana hal-hal yang spesifik, yang khas, yang khusus, mencerminkan kondisi pada saat itu. Pada saat menandai, kemungkinan Safitri sama Nurul katakanlah berbeda dalam merepresentasikan. Safitri menandai senang dan sangat bersyukur sebagai kata yang spesifik. Tapi Nurul tidak, mungkin Nurul menandai kata yang lain. Gitu. Misalnya belum beruntung atau kata-kata yang lain. Oleh karena itu, dari satu transkrip yang sama, memungkinkan nanti codingnya itu berbeda, tergantung yang mengerjakannya. Tapi yang dilakukan Safitri ini sudah betul, indikator diambil dari transkrip. Tapi itu kenapa kok di bold semua, Mbak Safitri? Itu biar itu Bu, membedakan pertanyaan sama jawabannya saja Bu. Satu bukan tambah 8. Nah, itu sebetulnya untuk membedakan pertanyaan dan jawaban, ya. Untuk membedakan pertanyaan dan jawaban di bold nggak apa-apa, tapi itu yang aneh ada bold juga di bagaimana
Itu apa maksudnya? Bagaimana? Terus nomor 2 itu hanya apa? Itu saja. Padahal kan pertanyaannya kan satu kalimat toh. Satu kalimat betul. Gimana? Iya, Bu. Itu, Bu, yang 5W1 hanya itu loh, Bu. Biar Oh, kelihatan gitu loh, Bu. ya wes, sakarepmu wes, biar kelihatan. Nah, berikutnya apa namanya? Ini sudah betul, kamu tandai di situ adalah wajah berbinar-binar dan terharu itu sebagai keterangan atau temuan ekspresinya. Indikatornya sangat senang ada nggak di transkrip itu kata-kata yang menunjukkan senang? Ada nggak? Ada, Bu. Oke, ada. Bahwa saya diterima di Unisma sangat senang ada. Sangat bersyukur ada nggak di transkrip? Ada, Bu. Oke, sudah betul. Kemudian akhirnya kita dari sampai indikator ini sudah masuk. Kemudian sekarang kita masuk di dimensi dan kategorinya. Nah, mana yang ditentukan dulu, dimensi atau kategori? Ya tentu dimensinya, karena kategori itu memuat beberapa dimensi. Saya tanya dulu, Mbak Safitri, ini dimensinya senang dan tidak menyangka dapat dari mana idenya? Nebak aja, Bu. Makanya itu saya bingung di situ, Bu. Oh, kategorinya? Sama. Nebak juga. Dari belakang. Gimana? Iya, Bu. Oke. Nah, ini yang membuat bingung teman-temannya. Paling teman-teman ngerjakannya apa? Ada yang berbeda nggak? Ada yang tahu nggak? Itu harusnya selain menebak seperti yang dilakukan oleh Safitri, ada cara lain nggak? Atau semua nebak semua? Halo? Iya, Bu, nebak-nebak aja, Bu. Ini satu kelas tebak-tebakan KB berarti wingi. Iya, Bu, nebak-nebak. Oke. Seadanya aja, Bu. Ya, Allah, sebentar. Jadi begini, itu tidak menebak ya, itu ada yang namanya variabelnya. Ada variabelnya. Anda supaya tahu bagaimana menentukan kategori, kamu harus tahu apa yang Anda amati itu terkait variabel apa. Misalnya dalam contoh kasus yang ditampilkan oleh temannya ini, itu terkait dengan apa namanya beasiswa ya. Apa ada persiapan khusus Anda untuk mendapatkan beasiswa? Kemudian turun lagi coba. Ada pertanyaan-pertanyaan, saya ingin tahu pertanyaan secara umum apa saja. Setelah Anda masuk dan Anda memilih jurusan matematika, adakah pelajaran apa itu? Oke. Bawa lagi, Mbak. Nah, ini kalau dilihat antar pertanyaan ini saya tanya dulu, kamu sebetulnya tujuan wawancaramu ini apa, Mbak? Kalau saya, Bu, ya, kan kemarin tuh disuruhnya kalau bisa itu masukkan ke dalam prodinya. Nah, itu tuh yang di pertanyaan ke 456 itu, Bu, masuk ke yang prodinya itu. Masukkan di prodi maksudnya gimana itu? Yang 456. Di pelajaran matematikanya, Bu. Oke. Nah, gini, kalau saya lihat pertanyaan wawancaramu keseluruhan, itu sebetulnya variabel yang mau diamati belum jelas. Sehingga saya sendiri kalau mau menentukan kategorinya juga bingung. Jadi begini, sebelum Anda melakukan wawancara, Anda pilih dulu satu kategori ya, bisa di stop Mbak, siapa namanya?
Safitri. Gantian, saya yang share screen. Misalnya tadi mau wawancara temannya. Maka sebentar saya googlingkan dulu. Ini kelihatan, saya lagi googling, kelihatan nggak? Kelihatan tuh. Nah, misalnya mau mewawancarai temannya terkait motivasi belajar. Gitu ya, motivasi belajar. Nah, ini Anda ketik aja di Google, nanti keluar motivasi belajar indikator atau indikator motivasi belajar. Ada menurut Keller, ada menurut Sentrock. Kalau nggak tahu ahlinya siapa, ya menurut para ahli, gitu aja. Ada yang menurut UNO, dan menurut yang lain. Misalkan ambil yang menurut UNO begini. Atau ini ada yang sudah keluar ini aja, nak. UNO menyebutkan indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan. Nah ini, adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan kebutuhan dalam belajar, dan seterusnya. Ini nggak lengkap ya, nggak lengkap. Saya sebentar ya. Sebentar. Nah, dari beberapa indikator ini, Anda buka tuh indikatornya motivasi belajar apa saja. Ini sudah saya copy. Saya taruh di apa ya, di Word aja. Saya taruh di Word. Ini loh, saya salah. Bentar ya. Jadi kalian itu harus tahu variabel yang diamati apa dulu. Setelah variabelnya tahu, cari indikatornya. Gitu ya. Indikator itu adalah penjelas yang menunjukkan variabel itu. Dan indikator itu nggak bikin sendiri, nggak ngarang sendiri, tapi apa namanya, ada sumbernya gitu, ada ahli yang sudah merumuskan terkait dengan indikator tersebut. Baru dari situ kita bisa merepresentasikan atau menafsirkan dari percakapan yang kita punya. Tuh. Saya coba share screen. Sebentar. Agak ribet ini. Oke, Word saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Wes ya. Berarti tadi misalnya ada temannya dapat beasiswa. Itu yang mau kita wawancarai. Maka kita mencari dulu, menentukan variabel-variabel yang kira-kira berkaitan dengan temanmu itu. Kalau dapat beasiswa berarti kan variabelnya kurang lebih ya wes tentang prestasi belajar, tentang kehidupan di kampus dan seterusnya. Itu kan ya. Maka misalnya kita bisa mengambil variabel yaitu motivasi belajar tadi. Kemudian googlinglah kita motivasi belajar itu indikatornya apa saja. Nah, akhirnya nemu
yang indikator motivasi belajar menurut Sardiman. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Itu ya. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas rutin. Itu ya. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah atau soal-soal. Nah, dari 8 inilah yang akhirnya nanti kita turunkan jadi pertanyaan, gitu loh. Jadi pertanyaan. Jadi indikator yang pertama ini misalnya, pertanyaannya apa? Tekun menghadapi tugas. Berarti kita bisa menanyakan, misalnya jika kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu tugas, apa yang kamu lakukan gitu. Nah, kenapa kita tanya ini? Untuk mengidentifikasi apakah teman kita ini memenuhi indikator tekun menghadapi tugas. Itu ya. Yang tekun itu gimana sih orang tekun? Orang tekun itu berarti kalau dapat kesulitan apa yang dilakukan? Ditinggal, apa tetap berusaha mencari solusinya? Apa langsung ditinggal kalau sulit? Berusaha mencari solusi. Mencari solusi. Nah, maka pertanyaannya ini seperti ini. Dan pertanyaan ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang ada di situ. Misalnya, kita ingin menangkap suatu kenyataan, apakah teman kita tadi yang mau kita wawancara itu tekun atau enggak. Pertanyaannya tidak boleh gini, apakah kamu termasuk mahasiswa yang tekun? Ini kalau saya tanya, Safitri jawab apa? Bukan termasuk, Bu. Oh, ngaku. Nah, yang merah ini yang salah ya. Karena apa salah? Karena ada kata yang sama, tekun, tekun, itu tidak boleh. Sama seperti kita mau mengidentifikasi seseorang mencuri apa enggak. Pertanyaannya bukan, Safitri, apakah kamu mencuri? Jawabannya pasti tidak, gitu kan? Tapi tanyanya bagaimana, Safitri, kamu tadi jam 1 ada di mana? Sama siapa? Ngapain? Berapa lama? Dan seterusnya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka nanti kita bisa menarik kesimpulan apakah seseorang itu mencuri apa tidak, gitu. Tapi nggak boleh tanya, apakah Anda mencuri? Nggak boleh seperti itu. Sama yang ini juga semacam itu. Nomor 2, indikator yang kedua ini. Apa pertanyaannya? Coba. Ada yang mau mencoba membuat pertanyaan untuk nomor 2? Siapa? Ika, ayo Ika. Nomor 2, bikin pertanyaan. Ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. Pertanyaannya, coba bikin. Jika lagi nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Jika apa tapi? Bentar. Jika teringat. Jika apa? Jika kamu mengalami kok persis? Jika kamu, ini kan ada prestasi ya, dia tidak cepat puas. Jika kamu berhasil memperoleh IP 4
pada suatu semester, apa yang Anda lakukan? Ya kan? Kita ingin tahu dia itu udah prestasinya udah maksimal, dia mau berbuat apa? Gitu. Bisa dibayangkan nggak ini contoh-contoh ini, ada contoh dan non-contoh. Dan ini tidak boleh, yang contohnya yang salah apa ini yang contoh? Salah. Nah, yang salah seperti apa? Yang salah, apakah kamu cukup puas dengan IP 4, dengan perolehan IP 4? Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa tadi ini nggak boleh? Ada kata yang sama, Bu. Ada kata yang sama. Nanti kalau skripsi bikin ya gini sama. Gitu ya. Dan itu di apa namanya? Diturunkan menjadi semua indikator digitukan. Semua indikator. Nah, nanti kita kembali ke ini, ke apa namanya, ke tugas kita yang tadi itu. Kita diminta untuk menentukan indikator, dimensi, dan kategori. Nah, indikator, dimensi, dan kategori. Indikator diperoleh dari mana sih word-nya tadi? Sebentar. Indikator diperoleh dari cuplikan kata, gitu ya, cuplikan kata yang ada pada saat transkrip, itu indikator. Kemudian indikator yang di tadi yang di coding open coding berbeda dengan indikator di variabel pada saat kita googling, ini beda, tapi dua-duanya disebut indikator. Yang satunya indikatornya open coding, yang satunya indikatornya variabel. Nah, indikator yang di open coding tadi diperoleh dari pilihan kata gitu yang Anda tandai dari transkrip wawancara. Kemudian selain indikator, kita juga diminta menentukan kategori gitu ya, dan dimensi. Nah, yang dimensi itu yang mananya? Ini jadi dimensi. Yang saya warna apa ya? Ini tekun, ulet. Ini dimensi. Itu ya. Bisa jangan di cepat bosan. Tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, itu menjadi satu dimensi. Nah, kategori sekarang, Anda bisa lihat nggak dari poin 1 sampai 8, ini yang sama-sama, gitu, yang sama-sama kita jadikan sebagai satu dimensi. Ini ada kata senang, mencari, atau memecahkan masalah. Nomor 8, saya kasih warna abu-abu. Ada lagi nomor berapa yang mirip sama nomor 8? Nomor 4, Bu. Senang bekerja mandiri. Ada lagi? Nomor 3. Nomor 3, oke. Nah, ini nanti jadi kategori 1 itu isinya tekun ulet. Kategori 2 ada 3 dimensi, isinya nomor 3, 4, 8. Sisanya ini dijadikan saja di kategori yang ketiga. Bentar, saya warnai berbeda. Misalnya saya warnai, kok jelek ini hijau. Nah, ini. Yang warna-warna itu, yang kuning sama merah tadi tahu ya, itu contoh pertanyaan, kuning pertanyaan yang betul, merah pertanyaan yang salah.
gitu. Kemudian indikator nanti diperoleh dari jawaban, kata-kata yang muncul dari transkrip jawabannya teman Anda. Kemudian ada yang disebut sebagai kategori dan dimensi. Kategorinya itu tekun ulet. Itu bisa sikap. Anda ambil kata-kata sendiri gitu yang mewakili kata tekun dan ulet. Sikap dalam menghadapi suatu masalah, boleh. Gitu ya. Atau saya tulis saja nanti kalau nggak ditulis lupa. Kategori. Sikap dalam menghadapi masalah. Dimensinya apa tadi? Dimensi untuk kategori ini apa? Apa? Sama ulet, Bu. Tekun sama ulet. Kemudian indikator, indikatornya indikator. Lihat di mana? Transkrip wawancara. Transkrip. Oke. Ada kategori yang lain. Kategori yang kedua apa? Nomor 3, 4. 348 apa? Ada kata yang sama nggak? 1, 2, 3 itu yang kurang lebih sama. Senang atau minat. Oke, senang atau minat. Maka kita kategorinya adalah minat gitu. Minat atau kegemaran, kesenangan, kegemaran. Senengannya apa sih gitu loh. Dimensinya minat untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Anak yang motivasinya bagus dia dikasih masalah itu tambah suka gitu. Terus mandiri. Bekerja mandiri. Terus apa meneh iku? Menyelesaikan, mencari. Nggak ada masalah, dia cari masalah. Indikator sama, nanti lihat di transkrip. Wes gitu. Nah, minggu lalu nggak ada yang tanya. Saya kira sudah paham. Tapi biasa, mahasiswa itu baru tanya kalau disuruh ngerjakan kan. Kalau baru gini nih ya wes koyo yo gitu. Udah sampai sini ada yang tanya? Ini saya simpan download. Apa ya? Komputer 1. Oke. Saya kirim di kolom chat. Silakan kalau ada yang tanya. Bu, atau itu Bu, kita perlu cari indikatornya dulu, terus kita buat soalnya gitu Bu. Ya, gitu boleh. Boleh. Kalau dari kerjanya dari mana itu terserah. Dari mana yang kamu anggap mudah lah. Kalau memang lebih mudah menentukan indikator dulu, boleh. Kalau mau bikin pertanyaan dulu, boleh, terserah lah. Tapi kayaknya memang lebih mudah dari karena gini ya, mungkin kesulitannya itu nggak ada bayangan sama sekali gitu kan, mau nulis apa gitu maksudmu? Gitu nggak? Kalau memang seperti itu, ya lebih baik mencari indikator dulu, boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini yang di share screen ini. Kok saya kirim nggak bisa ya? Ada yang mau tanya? Jelas beneran. Soalnya ini ya materi ini kalau Anda tanya lewat WA kira-kira kalau ada temanmu tanya lewat WA gimana jelaskannya? Bingung kan ya? Kayaknya harus ngomong kalau ini. Ini kok nggak bisa dikirim ya? Mati kamu satu. Cannot be sent because currently in use. Oh, karena dia dibuka.
Sebentar. Nah, ini harus kalau ada pertanyaan ya harus ketemu begini, paling nggak ketemu dijelaskan lewat Zoom atau ketemu langsung. Kalau ketemu kalau hanya chattingan itu nggak bisa. Itu udah terkirim. Nah, nanti sudah ya, ini sudah clear untuk transkrip. Silakan nanti mencari variabel dulu, kalau mau cari variabel dulu baru menyusun pertanyaan-pertanyaan sesuai dari variabel itu. Setiap indikator pastikan ada variabel yang mengcover setiap indikator pastikan ada pertanyaannya. Tadi kan ada nomor 1 sampai berapa tuh tadi? Nomor 8 atau berapa? Maka masing-masing itu harus ada pertanyaannya, maka pertanyaannya minimal 8 gitu loh. Jangan ada indikator yang nggak ada pertanyaannya. Kalau sudah selesai tuh, sudah jadi transkrip wawancaranya sudah jadi, berikutnya adalah Anda semua diminta untuk download software atlas.te gitu. Ada versi yang gratisnya. Ada versi gratisnya atau versi yang nggak berbayarnya itu ada. Gitu ya. Tapi variabelnya itu terbatas kalau nggak 2 atau 3 gitu. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Tapi nggak apa-apa untuk latihan sudah cukup. Jadi Anda download itu, nanti kalau sudah di-download Anda jalankan semacam ini tampilan awalnya. Transkrip wawancaramu silakan diketik di Word kan gitu ya, diketik di Word nanti dimasukkan di bagian dokumen ini, gitu ya. Masih tidak perlu narasi apa-apa seperti yang punya saya, nggak usah dinarasikan panjang ini, langsung ke percakapannya aja. Misalnya kalau punya saya, I do not always take notes because some material need is, nah bla bla bla. Langsung ke percakapannya ini saja yang diketik, tidak perlu dinarasikan apa-apa. Begitu. Kemudian setelah ini dimasukkan, jadi kalau diwawancara tadi ada 1 transkrip begitu ya, transkripnya ada 1. Nah, ini baru kita coding di sini. Kita coding misalnya, nah ini saya menandai kata-katanya codingnya dengan make note, membuat catatan. Kemudian ada coding remember topic, mengingat topik, ada reviewing and revising the material at a later time. Nah, ini macam-macam codingnya ada di sini. Bagaimana cara membuat jadi tapi ini baru bisa dilakukan kalau yang itu tadi beres dulu ya. Yang tadi saya jelaskan itu harus clear dulu, harus beres dulu baru masuk atlas T-nya. Kalau yang tadi belum clear, kamu masuk sini bingung lagi codingnya apa gitu. Nah, caranya misalnya ini ada kata yang kita tandai semacam ini. Oke, sebentar. Nah, kita klik apply coding. Nah, kemudian kita pilih ini non example itu masuk coding yang mana? Misalnya complete textbook. Ini bagian dari penelitian saya. Kemudian, nah, ini diklik, dia sudah masuk di sana. Complete textbook. Katanya non example. Kata ini saya coding sebagai complete textbook. Complete textbook ini berarti apanya tadi? Ini adalah kalau di tabel itu apa tadi? Indikator, apa kategori, apa dimensi? Yang ini? Yang ada di sini? Dimensi ya. Dimensi. Dimensi itu yang apa? Yang ada nomornya berapa tadi? 1 sampai 8 tadi loh. Itu diletakkan di sini. Jadi ada berapa dimensi? Kalau dimensimu ada 10, ya di sini nanti ada 10. Gitu ya. Nah, setelah di coding satu-satu, setiap kata ditandai,
dia bersesuaian dengan dimensi yang mana, begitu kira-kira. Nah, baru nanti kita analisis, gitu ya. Kita analisis. Sebentar. Lah. Nah, jadi untuk yang langkah pertama, setelah Anda membuat transkripnya tadi selesai, wawancara dulu, transkrip selesai, Anda download atlas.te-nya lah. Download, kemudian dokumennya ini dimasukkan, transkripnya dimasukkan, tandai kata-kata yang penting dengan indikator yang bersesuaian, dimensi yang bersesuaian, gitu. Menandainya gimana? Tiap katanya, misalnya Anda memilih kata ini, disorot, klik kanan, apply kode, sampai keluar semua ada di sini, gitu ya, di sisi sebelah sini. Kurang lebih seperti itu untuk langkah. Jadi minggu depan transkripnya sudah minimal transkrip sudah masuk di software di Atlasti. Codingnya akan kita pelajari lagi secara spesifik. Mungkin nanti saya share video tutorialnya ya untuk upload atau untuk memasukkan transkrip ke Atlasnya. Itu kira-kira begitu. Sampai sini sudah cukup jelas atau ada yang mau tanya boleh? Itu harus pakai laptop ya, tidak bisa pakai HP. Pinjam laptopnya siapa gitu yang ada laptop nanti. Gimana tadi ada yang tanya? Saya, Bu. Apa Mbak? Itu harus bahasa Inggris, Bu? Oh, enggak. Saking ku mangtekku, itu kerjaanku. Engkau tak kayak tugas bahasa Inggris ya, minggu depan nggak ada yang mau ikut Zoom. Off cam semua, off cam, off, suaranya off, kabeh off. Tadi kan saya bilang itu tugasku dewe, ndak. Punyamu ya, kamu mau wawancara pakai bahasa apa ke temenmu, Mbak? Bahasa Indonesia aja, Bu. Ya wes. Sudahlah, jangan menanyakan hal yang tidak-tidak. Nanti tak iya nih temenan kamu sing menangis darah. Yang Itu, lainnya. Bu, soalnya itu, Bu. Atlas TN-nya itu enggak ada bahasa Indonesia, Bu. Yang saya download, Bu. Ya, Pak, ulang pertanyaanmu. Atlas TN-nya enggak ada bahasa Indonesianya, Bu, di settingnya. Itu gimana, Bu? Bentar. Mungkin saya salah dengar, mungkin ya. Coba diulangi, Mas. Itu, Bu, Atlas TI-nya itu saya lihat di setting, terus saya coba ke bahasa Indonesia, biar nanti transkripnya yang bahasa Indonesia itu bisa ke kode gitu, Bu. Ini yang bahasa Indonesia apanya yang kamu maksud, Mas? Aplikasinya, Bu. Oh, aplikasinya. Ya kalau aplikasinya bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia, kamu kupisan yang ngono. Nggak ono, itu bahasa Inggris semua. Yang bahasa Indonesia itu yang itumu, apa namanya, transkrip wawancaramu itu yang bahasa Indonesia.
Tapi kalau aplikasi itu ya nggak ada. Kamu kalau bisa bikin versi bahasa Indonesianya, ya nanti saya yang download yang versi kamu. Nggak Oh, ada, Mas. berarti bisa ya, Bu ya? Bisa di coding. Ya bisa. Coding kan yang bikin, yang nanda-nandai kan kita. Codingnya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tadi kita, yang ini tadi kan kerjaannya siapa? Safitri, tadi kan codingnya juga pakai bahasa Indonesia. Iya kan? Karena wawancaranya bahasa Indonesia. Cuma klik apanya itu memang yang bahasa Inggris. Klik kanan, apply code. Nah, itu memang bahasa Inggris karena itunya juga bahasa Inggris softwarenya gitu. Gitu loh. Ya, oke. Iya, Bu, Oke. siap. Berarti sudah download kamu, Mas? Sudah, Bu, yang kemarin minggu Oh, bisa keberapa? jalan. Maksudnya bisa dijalankan kan? Bisa, Bu. Oh, bisa dibuka, menu-menunya bisa dibuka kan? Iya, Bu, saya buka-buka iseng-iseng gitu, nggak paham sama sekali gunanya Makanya kita apa. kuliah supaya paham gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi untuk minggu depan transkrip masuk di atlas.te, tutorial lebih lengkapnya nanti akan saya kirimkan video. Syukur-syukur Anda sudah memasukkan open coding yang tahap 1 yang tadi saya bilang itu tadi. Jadi kata-kata yang Anda ini Anda anggap, oh ini deh kayaknya, nah itu Anda tandai, Anda masukkan codingnya, sudah mulai itu aja. Belum dianalisis, belum. Jadi ibarat mau naik mobil itu Anda sudah duduk di dalam mobil, tapi nggak usah disetir, mesinnya nggak usah diurup, nah udah duduk aja diem di dalam situ. Saya sudah senang. Pokoknya kalian bisa duduk di dalam mobil, saya anteng gitu ya. Minggu depannya lagi setelah setelah UTS kita akan mulai belajar untuk menjalankan mobilnya. Sementara Anda bisa buka pintu, bisa duduk di dalam, tahu duduknya gimana, itu aja cukup. Jadi itu nggak usah diklik yang lain-lain gitu. Yang diklik ya cuma satu tadi, disorot, klik kanan, apply code, udah gitukan aja semua dulu. Nanti ini buat apa, wes nggak usah dipikir dulu gitu ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan teman-teman yang lain, boleh? Aman? Sudah paham untuk open coding-nya paham ya? Paham ya? Untuk lista, misalnya lista silakan nanti cari variabel lain yang sesuai dengan prodinya gitu ya. Jangan pakai motivasi belajar, nanti nggak nyambung nanti. Silakan mencari variabel yang lain gitu. Teman-teman juga variabelnya boleh sama boleh. Misalnya Vinika, Mahmudi, Ika, KB, Safitri, motivasi semua. Boleh. Tapi tetap transkripnya kan beda. Codingnya dikerjakan sendiri-sendiri. Hasilnya akan berbeda. Gitu ya. Oke. Masih ada yang ditanyakan? Aman? Ini arek-arek iki lek gak ono sing takon medeni. Tapi nanti silakan langsung dicoba-coba untuk melakukan coding seperti yang saya contohkan yang filenya saya kirim di Zoom sore kita, materi komputer 1 itu. Silakan dicoba, jangan nunggu mepet-mepet Selasa minggu depan ya. Jangan nunggu itu. Biar nanti kalau ada pertanyaan, ada diskusi bisa lanjut di grup WhatsApp gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup sekian untuk sore hari ini. Semoga codingnya berjalan dengan lancar. Temennya kalau diwawancara juga kalau ngasih jawaban yang genah ya, yang benar gitu. Jangan asal-asalan. Wawancaranya itu, oke, karena ini sudah minggu kedua, wawancaranya harus ada dokumentasinya. Harus ada dokumentasinya. Ya. Harus direkam wis mbuh ya apa caramu itu omong-omonganmu ate mbok rekam gimana voice note mbok sambung-sambung kamu edit untuk jadi satu percakapan boleh atau lewat Zoom kamu rekam ya boleh terserah yang mana yang jelas itu ada dokumentasinya
Jadi tagihannya beda. Kalau minggu lalu sekarang sudah jadi tagihannya cuma transkrip. Kalau sekarang sudah minggu kedua, selain transkrip harus ada dokumentasinya. Buat apa dokumentasinya? Dokumentasinya nanti supaya bisa dianalisis juga. Gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.